Tentang soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak, ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun, berapa? Ya, waktu kejadian duifungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Iya kan? Kondisi zaman berbeda-beda, ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Nggak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa apa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer, dan kalau dilihat semua itu ada reasoningnya. Jadi menurut saya is non issue, itu rakyat juga tahu kok bahwa. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya, Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme negara, militarisme, ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudahlah, ya. Gak ada itu. Ya. Okay. Gak ada militarisme apa, ya kan? Militarisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok? Kenapa nggak? Ada ngerti? Nggak ada itu. Militarisme apa? Jadi, saudara, kalau Anda tanya secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat? Jangan elit intelektual di Jakarta yang punya akses, yang ya kan, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu gitu ya. Menurut saya bias gitu loh. Selalu memandang dengan sakwa sangka, dengan curiga gitu. Memang TNI sih Pak, selama ini survei-survei mengatakan TNI. Cuman ada alasannya kenapa TNI itu nomor 1. Karena sejak reformasi TNI itu kembali ke barak. Itu dan kemudian lahir dari rahim rakyat. Jadi image itu yang membuat TNI itu selalu nomor 1 di survei. Nah dikhawatirkan kalau misalnya makin banyak. Mbak Uni, yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Ya. Okay. Kita sadar waktu itu, Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan, Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap
Padahal saya pegang pasukan terbanyak